Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Firmansyah, BP 1811100030 dari kelas Keamanan Sistem Informasi 8 ISIA 2. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu tentang dasar-dasar keamanan sistem informasi. Nah, jadi tujuan kita membahas ini yaitu agar nanti pas kita praktek gitu, pas kita melakukan praktek dalam hal melakukan atau mengamankan satu data atau informasi, kita sudah tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu gitu. Nah, jadi pada dasar-dasar keamanan sistem informasi ini itu ada beberapa pembahasan yang harus kita bahas gitu. Yang pertama ada namanya steganografi. Steganografi ini apa? Jadi steganografi ini bisa dikatakan sebuah seni dalam hal membuat dan juga menyembunyikan satu pesan dengan cara tertentu gitu, dengan satu cara supaya pesan atau informasi tersebut hanya dapat dibaca dan dilihat oleh si pengirim dan juga si penerima pesan. Gitu. Itu yang steganografi. Sehingga orang lain yang melihat informasi itu tidak tahu dan bahkan tidak sadar kalau itu adalah satu informasi gitu. Misal nih ada satu teks gitu ya. Ada satu teks panjang gitu. Tapi di dalamnya kita menyelipkan satu data informasi kepada seseorang gitu. Nah, jadi pas kita melakukan enkripsi data atau merubah data tersebut ke dalam bentuk karakter lain, pasti orang melihat itu tidak bakalan nyangka gitu kalau yang kita kirim itu adalah satu informasi atau data penting gitu. Nah, itu contohnya dari steganografi. Selanjutnya, apa sih tujuan dari steganografi gitu? Tujuannya yang pertama yaitu untuk merahasiakan atau menyembunyikan suatu pesan atau informasi agar tujuannya agar informasi atau data tersebut atau pesan tersebut tidak jatuh ke tangan orang yang salah atau tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berkepentingan gitu. Itu tujuan pertama. Yang kedua yaitu biasanya gitu ya, orang yang melakukan enkripsi data atau merubah karakter atau bentuk dari satu pesan atau informasi, biasanya yang dia melakukan atau merubah dikit lah gitu, merubah tipis-tipis gitu, beda-beda tipis lah gitu ya. Misalnya nih Rian ingin merubah nama Rian, itu Rian. Nah, jadi Rian itu kan terdiri dari 5 karakter huruf, yaitu R, I, A, N. Nah, kalau misalkan Rian ingin mengenkripsi atau merubah data Rian ke dalam karakter lain, misalnya angka R, huruf R Rian ubah ke angka 1 misalnya. Itu ya, dirubah ke satu, I dirubah ke 2, A dirubah ke 3, sedangkan yang N dirubah ke 4. Nah, jadi yang dilihat atau yang dicatat di dalam pesannya itu pastinya data 1, 2, 3, 4 gitu. Itu nomor urut. Nah, padahal itu di balik nomor urut itu ada tersembunyi pesan itu nama Rian gitu. Nah, itu tujuannya. Selanjutnya, pada steganografi ini dia juga punya metode dalam melakukan enkripsi data. Itu ada 4 jenis metodenya. Yang pertama ada less significant bit insertion, atau disingkat dengan LSB, maaf. Jadi LFB ini digunakan untuk menyembunyikan suatu pesan pada media digital berbeda-beda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, algorithm and transformation. Nah, jadi ini data yang kita rubah itu menggunakan metode atau mengubahnya ke dalam bentuk fungsi matematik seperti yang saya lakukan tadi gitu. Rian merubah data nama Rian ke dalam bentuk suatu data matematik. Itu kan huruf tadi ya.
Ya huruf pula. Itu kan angka ya, angka 1 sampai 4 gitu. Nah, itu contohnya. Selanjutnya yang ketiga ada namanya redundant pattern encoding. Nah, jadi ini dia menyembunyikan suatu pesan salah. Jadi dia tuh menggambar satu pesan kecil ke banyakan gambar. Misalnya gini, Ren ingin menggunakan metode redundant pattern encoding. Nah, jadi di situ dia menyelipkan satu pesan ke dalam gambar gitu. Misal tentang data harian tadi lah. Ini ada gambar nih, ada gambar A misalnya, di gambar A. Jadi di gambar A itu dia menyelipkan, dia menyelipin data harian gitu. Itu kita menggunakan namanya metode redundant pattern encoding. Yang keempat yang terakhir yaitu namanya spread 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 spectrum method. Susah ya. Spread spectrum method. Nah, jadi dia ini adalah suatu metode yang mana terpancar-pancar sebagai pesan yang diacak atau encrypted melalui gambar. Nah, jadi gini. Tadi kan dia sudah menggunakan, mencontohkan gitu ya, data nama Rian dirubah menggunakan, pertama tadi ada enkripsi menggunakan metode algoritma gitu, atau merubah data atau pesan ke dalam satu bentuk fungsi matematik. Itu sudah kita lakukan sebelumnya, dan juga kita sudah praktekkan tadi yang data harian diselipkan di dalam satu gambar. Nah, kalau yang terakhir ini beda nih. Yang spectrum method ini dia beda. Bedanya gimana? Jadi bedanya pesan yang dienkripsi itu menggunakan gambar yang diacak gitu. Misalnya Rian gitu, Rian RIAN, R-nya dirubah menjadi gambar, misalkan gambar kursi misalnya gitu ya. Jadi dia menyembunyikan di situ, dia merubah datanya atau mengenkripsi datanya menggunakan gambar gitu. Selanjutnya kita membahas sampai poin kedua. Tadi kan yang pertamanya steganografi, yang keduanya itu ada namanya kriptografi. Nah, jadi kriptografi itu apa? Jadi kriptografi itu bukan dibagi sih, terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi dan juga deskripsi. Nah, jadi enkripsi ini maksudnya gimana? Enkripsi ini kita merubah satu pesan, itu nama harian tadi ya, merubah nama harian ke dalam bentuk suatu huruf acak misalnya, atau angka acak. Seperti tadi, contoh gini deh, ambil bukunya ya. Misal gini, Rian gitu ya, Rian. Habis itu diubah nih, yang R kita rubah jadi 1, I2, A3, 4. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini. Nah, jadi proses untuk mengubahnya ini, data yang dirubah itu namanya enkripsi data, atau data yang dirubah menjadi satu karakter yang berbeda gitu. Nah, ini namanya enkripsi data. Selanjutnya kalau misalkan deskripsi data, kita menerjemahkan lagi data tadi, kita terjemahkan ke dalam bentuk pesan awalnya gitu. Ke dalam bentuk pesan awalnya itu kan nama Rian ya, dirubah lagi ke dalam bentuk nama Rian. Nah, itu namanya deskripsi data, menerjemahkan data yang sudah diubah gitu. Oke. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, dia itu dapat dibedakan menjadi dua jenis. Dua jenis maksudnya gimana nih? Oke, yang pertama yaitu algoritma simetris dan juga algoritma asimetris, atau kunci public private. Kita lanjut. Nah, jadi kriptografi kunci simetris versus nih. Jadi kita membandingkan antara kunci kriptografi kunci simetris dan juga kripto kunci publik, itu lebih bagusan yang mana gitu ya. Nah, jadi pastinya setiap kuncinya ini punya punya kelebihan masing-masing gitu ya. Punya kelebihan dan juga punya kekurangannya masing-masing gitu. Yang pertama, kita bahas dulu.
Analogi kriptografi kunci sistem dan kriptografi kunci dengan kotak surat yang dapat dikunci dengan gembok. Kriptografi kunci simetri, Alice dan Bob memiliki gembok kunci yang sama. Gimana nih maksudnya? Oke, kita bahas satu-satu deh. Yang pertama itu algoritma simetris. Nah, algoritma simetris ini poin yang pertamanya yaitu kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. Paham nggak? Jadi gini, kalau misalkan kita merubah data tadi ya, data kayak data harian tadi, itu kan dirubah menjadi karakter angka gitu ya. Pertama dirubah dulu ke dalam bentuk angka gini. Kalau salah minta maaf, ini pemahaman Rian. Gini, ini kan ada nih awalnya data pesannya itu nama Rian gitu ya. Habis itu dienkripsi menjadi angka 1 sampai 4. Setelah itu dirubah lagi ke dalam bentuk awal atau diterjemahkan gitu. Ini menggunakan algoritma simetris. Nah, jadi kunci yang digunakan untuk enkripsi itu juga digunakan untuk deskripsi gitu. Jadi kunci itu digunakan untuk merubah data dan dia juga untuk menerjemahkan data yang awal tadi gitu. Gitu ya. Selanjutnya kelebihan dari algoritma simetris. Kelebihannya itu pertama, proses enkripsi dan juga deskripsinya membutuhkan waktu yang singkat. Nah, singkat nih. Kenapa? Karena dia menggunakan data yang sama untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsi datanya gitu ya, itu cepat. Yang kedua, ukuran kunci simetris relatif pendek. Nah, ukuran kunci simetris itu simetri relatif pendek. Kelemahannya ada juga nih, kelemahannya yang pertama, kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Nah, aman. Kenapa aman? Karena datanya itu mudah diterjemahkan gitu ya. Atau bisa dikatakan datanya itu kurang aman lah gitu. Mudah sekali untuk ditebak atau untuk terjemahkan data yang kita enkripsi menggunakan algoritma simetris ini gitu. Kedua, entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Jadi data harus saling menjaga gitu. Misalkan pihak A sama pihak B, pihak A ingin mengirimkan pesan ke B gitu ya. Jadi yang A ini pasti tahu dong apa isi dari pesan gitu. Nah, jadi yang pihak A ini harus menjaga pesannya. Gimana caranya pesannya itu tetap aman dan kerahasiaannya itu terjaga gitu. Itu maksudnya. Kalau misalkan ada aja yang salah satu menerjemahkan gitu atau mengatakan data enkripsi dari pesan tersebut, pastinya orang bakalan mudah untuk mendeskripsinya gitu atau untuk menerjemahkannya. Jadi bisa dikatakan kalau algoritma simetris ini kurang aman gitu ya, banyak kelemahannya. Yang kedua ada algoritma asimetris. Kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan juga deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Nah, ingat ya. Jadi yang simetris ini tadi simetris itu menggunakan kunci yang sama, sedangkan asimetris menggunakan kunci yang berbeda untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsi. Nah, gitu. Contohnya gini deh. Rian buat lagi, itu namanya Rian. Di enkripsi dirubah menjadi 1, 2, 3, 4. Habis itu deskripsinya beda juga gitu. Deskripsinya beda. Yang satunya kita rubah lagi menjadi misalkan titik gitu. Satunya titik, duanya pagar, empatnya tanda tambah, tiganya tanda tambah, yang empatnya sama dengan. Nah, itu. Habis itu baru terjemahkan lagi ke dalam bentuk awal yaitu Rian. Nah, gini. Kira-kira begini bentuk gambarannya ya. Kalau nggak salah gitu. Pertama kan ada dulu pesannya. Pesannya habis itu dienkripsi menjadi satu huruf nih. Satu angka. Satu angka. Setelah itu dirubah lagi, dilakukan deskripsi tapi menggunakan kunci yang berbeda gitu. Yang mana satunya kita rubah jadi titik, duanya menjadi tanda kurung, tiganya menjadi tambah, dan empatnya jadi sama dengan. Nah, inilah nanti yang bakal kita terjemahkan menjadi
informasi yang sebenarnya atau pesan yang sebenarnya gitu. Itu namanya Rian gitu ya. Itu pemahaman Rian tentang algoritma asimetris. Selanjutnya kelebihannya. Yang pertama, masalah keamanan pada distribusi kunci dapat lebih baik. Nah, ingat nih, dia tuh lebih baik atau lebih aman dari yang simetris. Yang kedua, masalah manajemen kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Lebih sedikit. Kelemahannya juga ada nih, kelemahannya. Nah, kita bahas tentang kelemahannya. Jadi, yang algoritma asimetris ini dia juga punya kelemahan, teman-teman. Yang mana kelemahan yang pertama, kecepatan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan algoritma simetris. Kenapa? Karena dia memerlukan proses yang panjang gitu ya. Yang mana pertama ada dulu data informasi atau pesannya, setelah itu dienkripsi menggunakan data yang beda, habis itu deskripsi lagi menggunakan data yang beda juga gitu. Jadi prosesnya panjang, agak ribet gitu. Itu makanya dalam segi kecepatan dia tuh lebih lambat dibanding dengan algoritma simetris gitu. Selanjutnya kita bahas yang poin ketiga, itu ada enkripsi. Jadi enkripsi ini adalah sebuah metode mengubah bentuk atau wujud dari sebuah data menjadi wujud yang tidak mudah untuk dipahami. Begitu saja tanpa menggunakan sebuah pola atau kunci tertentu. Nah, jadi enkripsi ini ada beberapa jenis, kawan-kawan, beberapa jenis. Yang pertama ada namanya public key atau kunci asimetris. Nah, jadi kriptografi asimetris atau juga dikenal sebagai kriptografi kunci publik menggunakan dua kunci yang berbeda, satu publik dan satu privat yang saling terkait secara matematis gitu. Nah, selanjutnya kunci publik ini bisa dibagi dengan semua orang, sedangkan kunci privat harus dirahasiakan oleh orang tertentu gitu ya. Selanjutnya ada privat key, kunci simetris. Nah, kunci simetris menggunakan kunci yang sama untuk melakukan enkripsi dan deskripsi pada data. Pada saat akan melakukan dekripsi, pengirim harus terlebih dahulu membagikan privat key-nya agar mampu dideskripsi oleh penerima. Nah, jadi kan datanya ini awalnya pesannya nih, habis itu dirubah menjadi data yang berbeda, habis itu diterjemahkan lagi gitu, terjemahkan lagi untuk membaca pesan yang dikirim gitu. Itu prosesnya. Kunci simetris yang paling banyak digunakan adalah AES. Nah, yang diciptakan untuk melindungi informasi rahasia pemerintah gitu ya. Selanjutnya poin keempat ada kunci privat dan publik. Kunci privat adalah kunci enkripsi yang hanya boleh diakses oleh pemilik kunci sendiri gitu, pribadi gitu. Sedangkan public key sebisa mungkin harus disebarluaskan seluas-luasnya, siapapun bisa memiliki key tersebut gitu, yang public itu. Penyebaran public key ini dapat dilakukan secara manual, yakni dengan cara mendownload dari website seseorang misalnya. Atau seseorang dapat juga mengirim public key-nya ke suatu server, ke satu server kunci gitu, yang menyimpan public key banyak orang. Nah, gitu ya. Penggunaannya, jadi bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Jadi penggunaan yang akan dibahas di sini kita bahas secara singkat saja ya. Yaitu hanya mencakup beberapa hal yang biasa digunakan, yaitu yang pertama ada pembuatan keypar, export public key, yang ketiga import public key, yang keempat mengenkripsi teks, mengenkript teks gitu. Yang kelima mendekript teks, yang keenam menandatangani satu file gitu. Yang
7 terakhir verifikasi tanda tangan. Itu yang biasa digunakan. Jadi ibaratnya kayak mengecek kebenaran satu data gitu ya, kalau nggak salah sih. Yang kelima kita bahas tentang kombinasi kunci publik dan privat publik. Nah, jadi adalah kunci yang dikenal oleh umum, sedangkan privat key merupakan kunci yang diketahui oleh pemiliknya sendiri gitu. Ingat, publik itu diketahui oleh umum, yang privat diketahui oleh pemilik dari pesan itu tersendiri gitu. Ada perbedaan dalam private key dan public key. Ingat nih, ada perbedaan nih, yaitu private key yang menggunakan suatu kunci untuk melakukan proses enkripsi dan deskripsi. Sedangkan public key menggunakan kunci yang berbeda gitu. Ingat, public key menggunakan kunci yang berbeda. Selanjutnya, private key memiliki keuntungan, yaitu operasinya cepat, sedangkan public key mempunyai kekurangan, yaitu membutuhkan komputasi yang tinggi dan membutuhkan repositori gitu. Nah, oke kawan-kawan, jadi sampai di situ saja pembahasan kita tentang dasar-dasar keamanan sistem informasi. Kalau misalkan ada yang salah dari cara penyampaian Rian atau ada pemahaman Rian yang salah, Rian minta maaf. Karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.